Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar dengan tema penerapan media multimedia digital di Sekolah Dasar Negeri Meranggen 1 Purwokerto. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Mulyani MPD selaku dosen pembimbing dan juga kepada para peserta seminar yaitu seluruh mahasiswa PGSD semester 7 kelas A. Karena telah bergabung dalam acara seminar yang kami harapkan akan membawa pemahaman masalah tentang penerapan media multimedia digital. Pada hari ini Jumat 20 Desember 2024 bersama saya Monika selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Kali ini seminar akan disajikan oleh Saudari Ririn Wahyuningsih dan dihadiri pula pembahas 1 Saudara Anggi dan pembahas 2 Saudara Malika. Kemudian ada notulen dan operator yaitu Saudari Iin dan Saudari Salma. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu ada 5 sesi. Yang pertama pembuka, kedua presentasi hasil penelitian oleh penyaji, 3 tanya jawab bersama pembahas, 4 tanya jawab bersama peserta seminar, 5 penutup. Sebelum dimulainya acara, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita mulai sesi seminar kedua yaitu presentasi seminar oleh Saudari Ririn Wahyuningsih. Dipersilakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penerapan media multimedia digital di Sekolah Dasar Negeri Meranggen 1 Purwokerto. Nah, penelitian ini dengan judul penerapan media multimedia digital di Sekolah Dasar Negeri Meranggen 1 Purwokerto. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode studi kasus, di mana penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan memahami suatu permasalahan yang timbul dalam suatu konteks terbatasi yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan media multimedia digital di Sekolah Dasar Negeri Meranggen 1 Purwokerto. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan penggunaan media multimedia yang ada di Sekolah Dasar Meranggen 1 Purwokerto. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul penerapan media multimedia digital di Sekolah Dasar Negeri Meranggen 1 Purwokerto, dapat diketahui media digital yang sering digunakan oleh guru untuk penyampaian yaitu video pembelajaran. Penggunaan video pembelajaran dapat membantu penyampaian materi yang diajarkan. Selain sering digunakan, video pembelajaran merupakan media pembelajaran digital yang dianggap mudah oleh guru dalam persiapannya. Dalam penerapan media digital video pembelajaran, guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materi dengan metode sama dan membaca buku. Nah, latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Salah satu dampak yang terjadi yaitu dalam kegiatan pembelajaran. Perkembangan teknologi saat ini sangat canggih dan maju di mana setiap orang bisa mengakses teknologi dimanapun secara mandiri. Potensi seorang pendidik dilihat dari bagaimana cara pendidik tersebut dalam memilih suatu metode, pendekatan, serta media yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kehadiran teknologi sangat berpengaruh terutama pada proses pelaksanaan pembelajaran. Perkembangannya telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, memperoleh informasi, menyesuaikan informasi, dan lain sebagainya. Pemanfaatan media pembelajaran sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Penggabungan beberapa media atau penerapan multimedia yang dilakukan oleh guru secara umum akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, efektif, dan berkualitas. Penggunaan multimedia mampu membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan praktis.
Kesulitan guru dalam menyampaikan materi sedikit banyak menjadi berkurang dengan kehadiran multimedia sebagai perantara. Kerumitan bahan ajar juga dapat disederhanakan. Dengan demikian, siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, kemudian kita ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada bagaimana penerapan multimedia digital di sekolah dasar Pragya 01 Purwakarta. Nah, untuk tujuan yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan penerapan multimedia digital di sekolah dasar Pragya 01 Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara bersama beberapa narasumber. Penelitian diawali dengan melihat atau mengobservasi fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu di sekolah dasar negeri Pragya 01 Purwakarta. Dan bagian pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian media pembelajaran menurut dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ashwar 2020, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber belajar secara rencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang dapat mendukung di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Kemudian ada menurut dan Rushida 2019 media pembelajaran merupakan perantara pesan dari pengirim penerima berbentuk cetak maupun non cetak sehingga penerima memiliki motivasi belajar untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Dan dari berbagai pendapat mengenai batasan media pembelajaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran seperti merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar yang efektif untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, kita kemudian membahas tentang pengertian multimedia digital pembelajaran. Di sini ada definisi umumnya, yaitu multimedia digital merupakan kombinasi dari berbagai elemen media, termasuk teks, grafik, suara, video, dan animasi yang disajikan dalam format digital untuk tujuan informatif dan komunikatif. Ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian menurut Amir Sultan Sofia dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa multimedia digital adalah integrasi dari berbagai media yang dapat diakses secara digital yang menciptakan pengalaman interaktif bagi pengguna. Kemudian ada menurut PNIP menyatakan bahwa multimedia digital mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menggabungkan berbagai bentuk konten seperti teks, audio, dan video dalam satu aplikasi atau platform. Nah, lalu apa saja sih contoh dari media pembelajaran digital? Nah, contoh dari media pembelajaran digital itu yang pertama ada buku elektronik atau e-book. Buku elektronik merupakan bentuk digital dari buku yang kemudian bisa dibaca melalui perangkat elektronik, mulai dari smartphone, tablet, sampai komputer atau laptop. Ini biasanya kita sering membuka di HP ya, jadi ini lebih efisien karena bisa dibuka dimanapun tanpa kita harus membawa buku kemana-mana. Bisa diakses lewat internet. Nah, yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran membantu memberikan penjelasan materi pembelajaran secara visual, misalnya dengan menggabungkan animasi, narasi, dan juga gambar. Video pembelajaran mendukung proses belajar secara lebih praktis dan terbilang efektif untuk peserta didik yang karakternya kurang suka membaca. Dan yang ketiga ada aplikasi pembelajaran. Aplikasi di sini bisa mobile sehingga bisa diinstal di smartphone dan bisa juga aplikasi berbasis website.
Contohnya seperti website ruang guru yang diberi akses pada video dan ilmu pembelajaran kepada para pengguna layanannya. Dan yang keempat, ada stimulasi dari pembelajaran. Metode ini cukup menarik untuk digunakan karena bisa memberi pengalaman berbeda dalam pemanfaatan media pembelajaran digital. Juga memaksimalkan peran aktif dari peserta didik sehingga kualitas hasil pembelajaran lebih optimal. Contohnya itu seperti website quizzes. Jadi itu nanti misalkan setelah memberikan pembelajaran, yang mungkin kita bisa memberikan game pembelajaran yang bisa diakses lewat website, contohnya quizzes. Manfaat penggunaan media pembelajaran digital yang pertama itu proses pembelajaran lebih menarik. Media dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik. Yang kedua, proses belajar menjadi lebih interaktif, dapat membantu pendidik dan peserta didik melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Yang ketiga, media dapat memperpendek waktu penyampaian materi sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian media juga dapat memberikan kualitas belajar peserta didik dapat meningkat karena menyerap materi pembelajaran secara lebih mendalam dan utuh. Dan kita masuk ke dalam hasil penelitian. Yang pertama tentang tantangan guru dalam penggunaan media multimedia digital di sekolah dasar Primanggen 01. Menurut penelitian yang kita lakukan dapat diketahui jika tantangan guru itu yang pertama, kurangnya pengetahuan guru dalam menggunakan media pembelajaran multimedia digital. Guru belum sepenuhnya memahami dalam penggunaan dan penerapan media pembelajaran digital sehingga kesulitan. Yang kedua itu dari siswa, kurangnya pemahaman kondisi siswa dalam penggunaan media multimedia digital. Guru kurang memahami bahwa dalam penggunaan media digital akan lebih menarik siswa dalam pembelajaran. Metode ceramah yang diterapkan guru membuat siswa gelisah. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu di kelas. Media digital memerlukan waktu yang banyak sehingga waktu pembelajaran kurang mencukupi. Lalu penerapan media multimedia digital di sekolah dasar Primanggen 01 Purwokerto. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, media digital yang sering digunakan oleh guru itu adalah video pembelajaran. Dan karena video pembelajaran ini merupakan media pembelajaran yang sering dianggap mudah oleh guru dalam persiapannya. Contohnya itu ketika pembelajaran guru hanya menyiapkan video YouTube. Jadi itu dianggap paling praktis oleh para guru sehingga ini menyingkat waktu. Nah, kondisi asli penggunaan media multimedia digital di sekolah dasar Primanggen 01 Purwokerto. Yang pertama, guru belum begitu luas dalam menggunakan media multimedia digital. Yang kedua, guru belum menggunakan media digital lain dan belum berinovasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru yang tidak menggunakan media digital sama sekali, bahkan media pembelajaran seperti yang telah dijelaskan tadi. Kalau kebanyakan guru di SDN Primanggen 01 Purwokerto itu lebih sering menggunakan video pembelajaran daripada menggunakan media pembelajaran yang lain. Bahkan ada guru yang sama sekali tidak menggunakan media, jadi hanya menggunakan metode ceramah. Nah, kondisi yang diharapkan itu sebaiknya guru menggunakan media digital yang lebih luas. Nah, guru juga bisa menggunakan media digital pembelajaran bermain seperti quizzes dan itu. Simpulan yang dapat diambil adalah penggunaan penerapan media multimedia digital di SD Primanggen 01 Purwokerto menunjukkan bahwa dari sisi guru yaitu guru bisa menerapkan dan menggunakan media multimedia digital. Ada 5 guru, sedangkan yang 7 orang masih belum paham mengenai penggunaan media multimedia digital, sehingga masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah. Siswa SDN Primanggen 01 Purwokerto sangat antusias jika pembelajaran guru menggunakan media digital. Suasana pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih interaktif. Guru di sekolah SDN Primanggen 01 Purwokerto lebih menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa merasa bisa. Sarana yang ada di SDN Primanggen 01 Purwokerto terbilang cukup lengkap dan masih bisa digunakan.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rima Yuniarti atas pemaparan materi tentang penerapan media multimedia digital di Sekolah Dasar Negeri Meranggen 1 Purwokerto. Selanjutnya kepada pembahas, bila mana ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pembahas 1, Saudara Andi, saya persilakan. Baik, secara penjelasan juga bagus. Kemudian untuk pertanyaannya, karena tadi masih ada masalah. Pertanyaan bagaimana cara guru di SD Negeri Meranggen 1 mengatasi hambatan yang ada dalam penerapan media digital? Kepada penyanyi, silakan untuk dijawab. Kita menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Tadi di kesimpulan sudah dijelaskan ya, kalau ada beberapa guru yang sama sekali tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, mungkin itu bisa dilakukan dengan cara saling sharing dengan guru lain. Nah, mungkin kalau siswa di kelasnya itu kurang tertarik pada pembelajaran atau dalam belajar kurang aktif, nah mungkin itu bisa dilakukan sharing. Gimana sih caranya biar anak-anak itu bisa aktif dalam belajar? Nah, mungkin dari kelas sekolah juga mungkin seharusnya bisa melakukan ini ya, pelatihan. Gimana sih cara menggunakan media pembelajaran itu? Kepada pembahas 2, Saudari Maliki, saya persilakan. Pertanyaan saya, bagaimana respon siswa ketika guru menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi? Kepada penyanyi, silakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siswa itu ketika guru menjelaskan dengan media akan lebih tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran, karena dengan menggunakan media itu bisa membangkitkan semangat itu. Misalkan kalau kita tayangkan video YouTube, anak-anak pasti akan lebih tertarik dan lebih semangat. Jadi pembelajaran akan bisa menjadi lebih aktif. Baik, terima kasih kepada pembahas 1 dan 2 atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab bersama peserta seminar. Kepada garis kanan, dipersilakan untuk bertanya. Baik, kepada Mbak Anita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Anita Rahmawati izin bertanya, mengapa media multimedia digital sangat penting untuk membantu dalam pembelajaran dan pendidikan? Kepada garis kiri. Saya Mbak, nama saya Anissa dengan mitra keempat. Ini pertanyaan, bagaimana apa peran media multimedia digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Meranggen 1? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk Saudari Ririn, dipersilakan untuk menjawab. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anita tadi, bagaimana ini ya kegunaan media multimedia ya. Nah itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau penggunaan media multimedia itu pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Seperti itu. Jadi siswa itu lebih tertarik dan lebih semangat gitu loh untuk belajar dengan menggunakan media multimedia. Bisa berupa video pembelajaran, kuisis, atau e-book, atau dan lain sebagainya. Nah, untuk peran Mbak Alisa tadi peran media multimedia, nah, sama, yaitu untuk membuat siswa itu belajarnya itu lebih aktif dan lebih semangat. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Untuk mengakhiri sesi seminar pada hari ini, saya akan merangkum sekilas materi yang telah disampaikan penyaji mengenai penerapan media multimedia di
Raden 1 Purwokerto dapat disimpulkan bahwa dari sisi guru yang bisa menerapkan media multimedia digital ada 5 guru dan ada 7 guru yang belum bisa menggunakan media digital karena keterbatasan waktu dan juga kurangnya pengetahuan tentang media digital. Nah, dari sisi siswa sangat antusias jika pembelajaran guru menggunakan media digital, tetapi guru masih menggunakan metode ceramah yang membuat siswa bosan. Sarana yang ada di SDN Negeri 1 Raden 1 cukup lengkap dan masih bisa digunakan. Demikianlah acara seminar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila mana acara kata yang kurang berkenan